menceritakan sebuah drama berbalas pantun tentang sang dewa yang mencari jati diri, menceritakan kehidupan raja dan ratu yang mempunyai seorang putra yang bernama Dewa. Hiduplah sang raja dan ratu yang mempunyai anak bernama Dewa. Sang dewa adalah pewaris tahta tunggal di Kayangan. Ayah dari sang dewa mengalami sakit yang amat parah. Pagi-pagi bermain ke sawah bersama Sinta. Tubuhku sudah mulai melemah. Mintalah petuah kepada ibu tercinta. Lalu sang dewa pun menjawab, Pagi-pagi melihat keindahan kawah. Ciptaan Tuhan memanglah indah. Jika itu keinginan ayah, maka baiklah. lalu ibu pun bernasihat. Pergi ke sawah bersama Raisa. Saat perjalanan bertemu Isyana. Engkau putraku satu-satunya. Hanyalah engkau penerus tahta selanjutnya. Lalu sang ibu menuntut sang dewa muda untuk mengendalikan situasi di Kayangan dikarenakan sang ayah tidak bisa melakukan tugasnya sebagai pemimpin Kayangan. Ke pasar beli baju. Bajunya berwarna gelap. Jika itu kehendak ibu, kali ini aku belum siap. Pada saat itu, sang dewa muda yang belum dapat mengendalikan Kayangan memutuskan berkelana dan melatih dirinya. Ia melakukan perjalanan jauh dari Kayangan. Ke pasar beli jambu. Beli jambu sambil main layangan. Aku akan merantau untuk dapat mengendalikan Kahyangan. Akhirnya, sang dewa bertemu seorang gadis di sebuah desa dan ia meminta pertolongan kepada gadis tersebut. Ke pasar membeli sepatu. Pulangnya membeli putu. Bila itu kemauanmu, doa ibu akan merestuimu. Di dalam perjalanan, ia bertemu sesosok kakek tua yang memberikan sebuah teka-teki. Kakek tua memberikan gembok dan berkata, Kota Jakarta, kota metropolitan. Ke Jakarta beli buah kelapa. Jika engkau menginginkan kekuatan, carilah seorang gadis di bukit sana. Lalu, ketika sang dewa belum memahami maksud dari kakek tua tersebut dan belum berterima kasih, sang kakek tua pun tiba-tiba menghilang. Berjalan-jalan bersama si Asih untuk membeli sebuah jenang. Belum sempat berterima kasih, kakek sudah menghilang. Namun, ternyata kakek tua tersebut bersembunyi di belakangnya. Setelah bertahun-tahun lamanya, akhirnya ia bertemu sang gadis yang ia kira itu jodohnya. Gadis itu bernama Melati. Karena ia berkalung kunci, ia pun langsung mencoba melamar sang gadis. Namun, sang gadis tersebut menolak. Jalan-jalan ke kota Demak. Ke kota Demak beli baju. Hei kau gadis cantik, maukah kau menjadi istriku? Pergi ke pantai, melihat penyu. Penyunya mati masal. Janganlah terburu-buru, kita belum saling mengenal. Dengan sabar, sang dewa menunggu berbulan-bulan untuk keluhan hati sang gadis. Akhirnya, sang gadis pun menerima cintanya. Sri Kandi membawa panah. Panahnya tersangkut di batang kayu. Kakanda ku akui hatiku luluh. Kali ini ku terima pinanganmu. Selendang adik berwarna biru. Baru beli di toko warna. Kuharap kau selalu bersamaku sampai maut memisahkan kita. Setelah bertahun-tahun, sang dewa menikahi gadis yang bernama Melati tersebut. Akhirnya, dewa mengajak sang istri kembali ke Kayangan, tempat asal dewa. Dengan sukacita, sang dewa memperkenalkan istrinya kepada sang ibu. Arjuna mencari biri-biri. Ternyata biri-biri ada di kandang. Tak percuma aku menunggumu selama ini. Akhirnya kau dapat kubawa pulang. Di pasar buah, banyak macam-macam buah. Di sana Ani membeli mengkudu. Sejauh manapun langkah kakimu melangkah, aku berusaha untuk selalu menemanimu. Sontak, sang ibu dewa pun terkejut. Setelah bertahun-tahun putranya merantau, ia pulang dengan membawa seorang gadis yang bukan dari Kayangan, melainkan manusia biasa. Dewa Dewi tinggal di Kayangan.
susah sekali didakinya. Bila hendak mencari pasangan, carilah yang sama derajatnya. Aku sedang makan sebuah mangga. Makannya di bawah pohon jambu. Aku tak ingin kehilangan dirinya, karena dialah pilihanku. Lalu, sang dewa meminta istrinya melepaskan kalung sang istri untuk dewa ambil kuncinya, agar sang dewa dapat membuka gembok yang sudah diberikan oleh kakek tua. Si adek bermain boneka. Boneka si adek sangatlah lucu. Istriku yang cantik jelita. Bolehkah aku meminjam kalung kuncimu itu? Bunga mawar dipetik bibi, dibawanya untuk sang cucu. Jika engkau inginkan kunci ini, akan kuberikan untukmu. Lalu, sang dewa pun mencoba membuka gembok tersebut di hadapan rakyatnya. Jalan-jalan bersama Ana. Tak lupa Ana membeli gulali. Bila kekuatan gembok ini nyata adanya, aku akan menjadi raja di kayangan ini. Ke Bali mencari Ane. Ternyata si Ane lagi menjemur baju. Jika kau mampu membuktikan pada, tahta kayangan ini akan kuberikan untukmu. Lalu, setelah gembok itu berhasil dibuka oleh kunci pemberian dari istri dewa, dewa pun merasakan perubahan pada tubuhnya. Dan ia pun mendapatkan kekuatan seperti yang dimiliki oleh ayahnya. Tetapi, tanpa disadari oleh dewa, istrinya meninggal karena ia telah melepaskan kalungnya. Burung beo makan pepaya. Makan pepaya di pinggir pohon kelapa. Dan kalau ini kepergiannya, semoga dia bahagia di alam sana. Beberapa rakyat pun ikut berduka atas meninggalnya istri dari sang dewa. Bagaikan burung terbang kehilangan arah, entah harus kemana burung itu pergi. Bagaimana hamba tak sedih bila raja hamba kehilangan sang permaisuri. Air mata membasahi pipi, hati pun terasa perih. Semoga saja rasa cinta mereka tetap abadi, sekalipun raga mereka terpisah jauh.